Indonesia resmi kasih izin perusahaan energi asal Israel di Maluku Utara. Apa yang ada di dalam pikiran Pak Prabowo ini? Waktu Aceh kena bencana, menolak bantuan asing. Tapi sekarang, Pasukan IDF merilis data resmi mengenai tentara IDF yang memiliki kewarganegaraan ganda, bahkan diantaranya diklaim berkewarganegaraan Indonesia. Presiden Trump datang Malaysia, Xi Jinping datang Malaysia, Narendra Modi datang Malaysia. Malaysia itu tidak akan mengorbankan hubungan diplomasi dan keadilan global hanya gara-gara kepentingan politik, guys. Para menteri-menteri Indonesia tak malu ke dengan menteri-menteri yang berada di Malaysia. Negara Malaysia kebanjiran investor, namun negara Malaysia tidak menerima investor daripada Israel. Saking gilanya Indonesia dengan investor sampai mengizinkan Israel untuk membangun pabrik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video. Namun sebelum Ikinya ngereaction, Ikinya mau ngucapin kepada subscriber baik daripada Ikinya, selamat menyambut bulan suci Ramadan ya, geng ya. Nah, tentunya yang berpuasa silahkan komen di bawah, yang tak berpuasa tangkap. Oke, geng, ini sangat memalukan sekali sih, geng, bagi marwah Indonesia, bagi Benik juga, bagi orang-orang yang mengecam Malaysia, Malaysia penjilat, Malaysia budak asing, Malaysia budak Amerika. Sedangkan Indonesia sekarang, geng, setelah gabung dari BOP ataupun Board of Peace, Indonesia secara resmi berikan izin operasional perusahaan energi dari Israel di Maluku Utara. Ya Allah ya Rabbi, terbuat dari apa sih presiden kita? Kok sampai-sampainya bekerja sama dengan Israel? Itu Zionis, penjajah negara loh. Waduh, ternyata selama ini Indonesia lah yang menjadi budak, bukan negara Malaysia. Aduh, kasihan menangis di bulan suci Ramadan. Aduh, gak usah berlama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bunda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan begitu. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Menjelang Ramadan, Israel menangkap imam Masjid Al-Aqsa. Aduh. Dan berbarengan dengan itu, Indo malah memberikan izin operasional perusahaan energi dari Israel. Ini benar-benar aneh dan tak masuk akal. Buat aku seorang ibu-ibu yang polos seperti gini, aku merasa bingung. Bingung banget. Padahal Undang-Undang Dasar 1945, penjajahan di muka bumi itu sudah jelas harus dihapuskan. Betul. Malah disambut dan diberikan karpet merah. Nah, bagaimana ini? Ini kalau mau lihat baiknya gitu ya, mau dilihat dari mananya, dari segi moral, kayaknya nggak masuk akal. Ya? Betul. Dari segi agama, lebih tidak masuk akal lagi dan tidak ada pembenaran gitu loh. Nah, jadi aku bingung ini. Sebetulnya ya, kita ini nih ada di barisan mana gitu, atau kita ini ada di pihak yang mana gitu loh. Apakah kita ini ada di pihak Palestina yang memang betul-betul terjolimi, atau ada di pihak penjajah? Aku bingung. Ada bingung itu. Sebetulnya kita ini ada di pihak siapa sih gitu? Heran, masa di pihak penjajah yang selama ini kita mati-matian memboikot produk-produknya gitu ya, supaya tidak kita konsumsi, atau di pihak Palestina yang sudah jelas-jelas segitu lamanya menderita gitu. Ini benar-benar aneh, keterlaluan dan gak masuk akal. Masih waras gak sih? Indonesia resmi kasih izin perusahaan energi asal Israel di Maluku Utara. Dan di saat yang sama menjelang Ramadan, Israel menculik dan menahan Imam Masjidil Aqsa. Urgensinya apa coba? Padahal Undang-Undang Dasar 1945 jelas bilang penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Lah, ini penjajahnya malah dikasih karpet merah. Ini logikanya di mana sih? Merasa si paling nasionalisme, teriak bela negara, ngakunya menjalankan amanat pendiri bangsa. Tapi pada prakteknya justru memfasilitasi pihak yang jelas-jelas masih melakukan penjajahan. Mau dilihat dari sisi nasionalisme,
Lah, melanggar amanat bangsa. Mau dilihat dari sisi konstitusi, juga bertentangan. Dari sisi moral, nggak masuk akal. Mau dilihat dari sisi agama, lebih nggak ada pembenaran. Lalu, ini mau dianggap benar dari sisi yang mana? Kita ini berdiri di pihak siapa sih sebenarnya? Bingung ya. Apa yang ada di dalam pikiran Pak Prabowo ini? Waktu Aceh kena bencana, menolak bantuan asing. Tapi sekarang, malah bergabung dengan Amtek asing. Setelah gabung BOP, Indonesia secara resmi berikan izin operasional perusahaan energi dari Istri Wil di Maluku Utara. Memalukan. Waktu Pilpres anti Antek asing, tapi sekarang jadi Antek asing. Hebat kan? Cakap tak serupa bikin Pak Prabowo. Pasukan IDF merilis data resmi mengenai tentara IDF yang memiliki kewarganegaraan ganda. Bahkan diantaranya diklaim berkewarganegaraan Indonesia. Hal ini satu diantaranya disampaikan oleh Warfare Analysis melalui akun X. Ya Allah, malunya. Analysis pada Minggu 15 Februari, Indonesia disebut masuk di antara kewarganegaraan ganda pasukan IDF. Sementara itu, negara lainnya adalah Mesir, Maroko, Aljazair, Tunisia, Yaman. Kemudian Suriah, Iran, Irak, Turki, Turkmenistan, Bosnia, hingga Uzbekistan dan Tajikistan. Unggahan ini disertai beberapa lembar daftar berbahasa Ibrani yang mencantumkan kewarganegaraan para tentara IDF. Dari laporan sebelumnya, sebanyak 50.623 tentara IDF dilaporkan punya kewarganegaraan asing. Dari daftar tersebut, 12.135 tentara terkonfirmasi memegang kewarganegaraan Amerika Serikat, sementara 6.127 tentara IDF dilaporkan berkewarganegaraan Perancis, dan 5.000 orang lebih berkewarganegaraan Rusia. Beberapa negara lain juga tercatat seperti Inggris, Rumania, Polandia, Ethiopia, hingga Kanada. Hanya saja pasukan darat Israel tak mengonfirmasi apakah data ini mencakup pasukan aktif, pasukan cadangan, atau keduanya. Baru saja awal Ramadan sudah dikejutkan dengan Indonesia mengizinkan perusahaan Israel di Indonesia. Aduh, malu sih geng, malu. Kayak gitu ya geng, malu dengan negara jiran kayak gitu ya geng ya. Kita yang selalu meremehkan negara jiran tidak menerima investor daripada Israel. Ini Indonesia, aduh ya Allah ya Rabbi. Mau jadi apa negara ini? Baru sudah, bulan suci Ramadan loh ini. Dan yang sangat memalukan lagi, ada warga Indonesia yang menjadi tentara Israel. Waduh, gawat ini. Gawat. Inilah gaya-gaya si Benny. Gawat ini. Bodoh. Malaysia telah dibawa Amerika. Di bawah telapak kaki Amerika. Lihat sekarang Indonesia menjadi budak. Malaysia menjadi budak British. Bayar iuran ataupun bayar kompon ataupun bayar apalah kata netizen Indonesia. Sekarang Indonesia membayar kompon kepada Israel juga Amerika. Oke geng, Ikinya akan mereaction beberapa video lagi. Mungkin ini akan menyadarkan para warga-warga Konoha yang plus 78. Istri Wil gunakan bom terlarang uapkan ribuan warga Gaza tanpa jejak. Bagaimana perasaan Pak Prabowo melihat ini? Senjata yang dibikin AS, tapi Pak Prabowo ikut menyumbang sebesar 17 triliun. Ketawanya gak buat sakit hati rasanya. Sebesar 17 triliun bot of peace. Aduh. Alah, rakyatnya sendiri diracuni dengan melalui MBG, apalagi rakyat Gaza. Aduh. Fakta menyakitkan. Kenapa tidak berpikir Pak Prabowo ini ikut board of peace, menyumbang sebesar 17 triliun untuk masuk ke dalamnya. Aduh. Untuk membuat bom ini pasti mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Ya, tadi itulah duitnya Pak Prabowo masuk juga yang ikut board of peace itu.
Aduh. Terus kalau membuat bom ini bukan dari duit Boat of Peace, apa gunanya Boat of Peace itu? Betul. Ya pastinya menggunakan duit Boat of Peace untuk membuat bom ini, betul nggak? Betul. Dan kasihan Pak Prabowo dikibulin. Presiden Trump datang Malaysia. Xi Jinping datang Malaysia. Narendra Modi datang Malaysia. Tiap kali datang, saya buat pertunjukan tari menari. Saya combine orang Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, orang asli dan lain-lain, satu tim dalam tarian. Mereka heran, oh. Dia kata ini negara dia tak bikin macam itu. Ada tari Cina, habis tari Cina, tari Melayu, habis tari Melayu, tari Sarawak. Kita ada, kita boleh campur semua. Ini baiknya kita. Ya. Jadi bila Xi Jinping tengok, bila Modi lihat atau Trump, wah dia kata Malaysia macam ini kan? Ya, ini hari raya Cina. Poi Pacoy yang datang banyak Cina, ada juga Melayu, ada juga India, ada juga orang asli. Tapi bila tari, betul drum Cina, ada program. Kita hormat orang Cina. Tapi kita ada juga combine. Semua masyarakat kita. Weshamo. Pasal apa? Sebab kita mau tunjuk kepada masyarakat kita, anak-anak kita, bahawa masa depan, kalau Malaysia mau maju, senang cari makan, ekonomi naik, education, pendidikan tingkat lagi tinggi, hospital lebih baik, kita mesti jaga negara ini dengan aman. Betul. Ini saya sebagai orang lama mau bagi nasihat. Nombor satu, apapun mesti aman. Kalau kita gaduh, kita negeri kaya pun hancur. Guys, kalian kalau baca berita ini pasti kecewa guys. Kenapa Benar-benar kecewa? Kecewa guys. Malaysia tetangga kita tuh guys baru aja mengeluarkan statement menolak gabung dengan organisasi yang dibuat oleh Trump. Bagus lah Boat tuh. of Peace guys. Bukannya tanpa alasan mereka menolak itu guys. Menurut Menteri Luar Negeri Malaysia Bapak Lukanisman, dia menyebutkan bahwa Malaysia itu tidak akan mengorbankan hubungan diplomasi dan keadilan global hanya gara-gara kepentingan politik guys. Wah. Yang belum ada legitimasinya lagi. Dia juga nambahin kalau stabilitas global itu harus dibangun dari kerjasama internasional yang adil berlandaskan hukum internasional guys. Ini pernyataannya sangat the best dari Menteri Luar Negeri Malaysia. Para menteri-menteri Indonesia tak malu ke dengan menteri-menteri yang berada di Malaysia. Negara Malaysia kebanjiran investor, namun negara Malaysia tidak menerima investor daripada Israel. Saking gilanya Indonesia dengan investor sampai mengizinkan Israel untuk membangun pabrik di Indonesia. Tak malu ke dengan negara Malaysia yang selalu kita anggap remeh-temeh, negara kecil, negara apalah, banyak netizennya yang menggonggong, ini, mengitu, ini. Ya Allah, ya Rabbi, baru saja bulan suci Ramadan sudah dikejutkan dengan berita yang sangat, menurut Kinya sih nggak masuk akal ya, geng. Nggak masuk akal beneran kayak gitu ya, geng. Malu, geng. Betulan malu. Banyak rakyat Indonesia yang sekarang ini makin sadar, ya, yang nggak sadar-sadar ini kebanyakan nonton Bedik, nonton Kokorap, terus apa ya, Aftar, apalah lagi itulah semua geng-geng mereka lah, yang geng-geng yang cuma yang kayak gitu, yang kayak gitu saja di media sosial kayak gitu ya geng. Namun dia tidak memikirkan tentang sesama umat Islam, sesama saudara-saudara kita yang lagi kesusahan. Mereka tidak memikirkan itu, mereka cuma memikirkan ego mereka saja, mendorong untuk warga Indonesia untuk membenci negara Malaysia. Namun tidak semudah itu. Kalau yang pintar bolehlah membenci
membenci negara Malaysia. Kalau yang cerdas, memiliki akhlak, memiliki iman yang tebal kayak gitu ya, geng ya. Tak akan, geng. Seperti ikinya lah. Alhamdulillah. Oke, geng. Mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini kalian suka. Dan beribu-ribu terima kasih banyak buat kalian semua yang telah sokong di bulan suci Ramadan ini. Jangan lupa kita saling mendoakan satu sama lain. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.